Dosa itu ada ketika sudah ada yang namanya hukum dan perintah. Contoh, kami diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ketika kami melanggar kewajiban yang kami terima, ya konsekuensinya itu adalah dosa. Dosa. Nah, ketika Nabi Adam memakan buah itu, berarti dia melanggar perintah Tuhan. Apakah dia dikatakan berdosa? Tidak. Karena belum ada yang namanya hukum syariat pada waktu itu. Karena yang ada cuma 2 manusia ini. Nah, ketika sudah ada keturunan Nabi Adam, anak cucunya udah ada, baru ada yang namanya diturunkan namanya syariat, hukum. Mana yang wajib, mana yang tidak. Boleh saya salah sebentar? Ya, silakan. Tadi Tok bilang ketika dosa itu ada ketika ada perintah, ya kan? Ketika ada aturan. Ya. Tapi di kitab Kejadian itu setelah Tuhan mencipta, Tuhan sebenarnya buat peraturan loh itu. Setahu saya. Apa peraturannya? Sebentar, izin itu ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi, siang, menjelang malam. Silakan. Lanjut. Mohon izin duduk di pojokan. Silakan. Nanti sama guru saya nanti itu si Buan ya. Masya Allah guru saya ini orangnya santun. Ya, saya juga ya, silakan itu. Makanya dari tadi saya santai aja saya. Makanya saya tanya. Oke. Itu bilang tadi tunggu ada peraturan baru ada dosa. Makanya saya bilang, bukankah peraturan itu sudah ada? Tuhan mengatakan, Elohim mengatakan, kalau pohon yang satu itu kamu jangan makan buahnya, buah yang di tengah. Bukankah itu peraturan itu? Itu bukan peraturan itu. Jadi apa? Itu bukan peraturan. Peraturan itu seperti ini. Begini toh ya. Makanya saya tadi sudah membuat satu analogi. Saya punya 2 orang anak. Saya bilang begini, "Nak, jangan kamu makan es krim yang ada di dalam kulkas itu. Kalau kamu makan terus, kamu akan sakit." Itu bukan peraturan. Jadi bedakan peraturan. Tahu itu larangan. Tapi larangan itu bukankah turunan dari peraturan itu? Nah, nanti yang berhak untuk menjelaskan itu saya rasa guru saya. Silakan Bang Zuma. Saya di sini apa? Iya, karena saya menghargai di sini ada guru saya. Silakan. Saya sebenarnya mau diskusi sama itu tadi. Coba ya, kok itu langsung apa? Enggak, begini abangku. Gimana ya. Itu? Begini Itokku. Ya, itu? Kami di sini kalau ada yang lebih berkompeten lagi untuk menjelaskan, ya kami serahkan kepada guru kita. Saya di sini juga belajar. Itu ibaratnya juga belajar. Diam kau dulu STT. Daripada kuturunkan kau. Ya. Saya di sini menghargai guru saya. Ada ustadz saya akan menyerahkan kepada narasumber saya. Karena dari tadi kan nggak ada, ya kan? Jadi saya lebih leluasa kalau itu ini menanyakan kepada abang saya, guru saya. Saya tidak takut. Kami di sini Islam begitu adabnya. Ketika ada guru kita hargai. Makanya saya bilang pendeta ini. Nora, lebih pintaran kau. Diamlah dulu. Nah, jadi itu ya, saya sambil mendengar, nanti disambung sama Bang Zuma. Ya, silakan Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan cikal bakal permusuhan antara manusia dengan iblis. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian aku Tuhan menyempurnakan Adam, lalu kemudian aku perintahkan para malaikat kemudian untuk bersujud menghormat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat kemudian bersujud semuanya illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis menyombongkan diri dan iblis termasuk golongan kafir. Qala ya iblis, berkatalah Allah kemudian kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat dan apa yang menghalangi kamu untuk menghormat kepada Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku sendiri? Apakah kamu menyombongkan diri? Iblis menjawab, aku lebih baik dari mereka. Ana khairum minhu, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Fakhruj minha fa innaka rajim.
Kalau begitu, wahai iblis, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, jadi dari situlah kemudian iblis mengatakan, wa inna ilaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku, kemudian Allah berkata kepada iblis, dan sungguh kutukanku terhadapmu sampai hari pembalasan. Iblisnya menjawab, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkan, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Tuhan menjawab, fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan, yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtihal maklum. Nah, lalu iblis mengatakan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu pasti akan menyesatkan manusia minhumul mukhlasin, kecuali dari mereka hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi di situ kemudian Allah mengiyakan, iblis pun mengiyakan, tetapi iblis minta supaya dia dipanjangkan umurnya untuk menyesatkan umat manusia. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, sahabat, di dalam surah Al-Araf ya, ayat 24, di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada penciptaan manusia, al-akhilla yauma izim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, di situ dikatakan Allah manusia itu akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Itu yang diterangkan kemudian oleh Allah. Demikian juga di dalam kitabnya saudara Yahudi, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan manusia, Hawa, dan keturunan iblis. Itu jelas itu. Jadi awalnya perseteruan itu muncul. Maka ketika selanjutnya, langkah selanjutnya, Allah memberi peringatan, jangan kau mendekati buah ilmu pengetahuan ini. Iblis membuktikan bahwa Adam tidak akan taat. Adam akan mengikuti kemudian saya. Datang iblis. Kan tadinya sudah diajak kemudian disampaikan kemudian untuk mereka berseteru. Adam diperintahkan, jangan kau mendekati buah pengetahuan itu. Iblis datang, nih lihat nih Tuhan, kubuktikan samamu. Dia tidak lebih baik daripada aku. Dia yang harus sujud ke aku, bukan aku yang sujud ke dia. Lihat nanti. Begitu kemudian Adam diberi perintah, iblisnya datang. Dan iblis berhasil. Tetapi indahnya di Islam, ketika Adam jatuh, Allah memberikan taubat kepadanya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam bertaubat dan kemudian taubatnya diterima. Sama di dalam kitab Kejadian 5, di situ Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya, baik laki maupun perempuan, itu diberkati. Jadi nggak ada dosa waris. Yang ada di Kristen hanya bohong waris yang ada. Kebohongan yang diwariskan dari turun-temurun sudah 2000 tahun. Silakan. Nah, izin kita maaf dulu. Nyimak dari bawah ya. Si Majuntak. Ya, di atas saja itu, nggak apa-apa itu, di atas saja. Kita sama-sama belajar. Itu kan katanya bilang awam, ya kan, masya Allah, berarti itu kan masih mau belajar. Di sini aja nggak apa-apa itu. Lanjut itu si Bon. Kita standby aja itu si Majuntak. Ya lanjut itu si Bon. Oh, berarti itu tadi yang dijelaskan Bang Zuma, itu konsepnya Adam dan Hawa tadi seperti itu ya? Iya Bang Zuma, saat itu Nora. Betul Bang. Oh betul ya. Berarti ketika yang abang maksud tadi Adam dan Hawa jatuh gimana maksudnya itu Bang? Coba detailnya dulu Bang. Tadinya dia kudus, dia adalah manusia suci. Bukan? Iya. Makanya kemudian ketika Adam terperdaya kemudian oleh bisikan iblis kepada istrinya, lalu kemudian istrinya mengajak beliau kemudian untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, disitulah kejatuhannya kemudian. Karena dia telah melanggar perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Silakan. Nah begini Bang, kalau tadi penjelasan itu Nora, itu yang saya mau coba pertanyakan. Kalau itu Nora bilang tadi konsepnya itu belum ada dosa pada itu. Jadi makanya saya pertanyakan jatuh kemana. Tapi Bang Juma menjelaskan bahwa Adam itu
bertobat. Orang bertobat itu karena berdosa enggak, Bang? Beliau bertobat dari kesalahan. Kan ada aturan yang dikasih. Ada peringatan, jangan kamu memakan buah pengetahuan, buah khuldi kalau di Islam. Tapi kemudian dia memakannya, berarti kan melanggar. Iya, saya paham, Bang. Nah, yang tadi Ito Nora bilang, dosa itu di zaman Adam belum ada, belum ada begitu ya Ito Nora ya? Pada waktu Adam dan Hawa manusia pertama, itu bukan berarti ketika melanggar itu bukan berarti langsung berdosa. Itu maksud saya. Makanya dosa waris itu tidak ada. Kan Kristen kan ada dosa waris. Karena dikatakan Adam ketika makan buah itu langsung berdosa. Kalau di dalam Islam nggak ada seperti itu, Bang. Melanggar perintah bukan berarti dia berdosa. Iya, oke, paham saya, paham. Maksud saya kan ini kayaknya menurut penangkapan saya kayaknya Bang Juma dengan Ito Nora agak berlawanan gitu, bukan nggak sejalan. Coba apanya. Bang Zuma jelaskan sekali lagi. Itu coba saya simak. Ya. Kan ada peraturan, ada kan aturannya. Jangan kemudian kamu memakan, tapi dimakan berarti melanggar. Mohon maaf, Bang, saya potong. Itu yang saya tanya tadi. Makanya Ito Nora saya tanya tadi, bukankah kata jangan itu sudah peraturan melanggar kata jangan perintah? Berarti kan akibatnya dosa, kan itu ya, Bang ya? Iya. Ketika kemudian dia melanggar perintah Tuhan, itu jelas ya, memberkati mereka. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Yang namanya pelanggaran ya dosa lah. Itu bahasa kita. Itu bahasa manusia. Pelanggaran atas perintah Tuhan pasti dosa, bukan amal. Itu jelas. Akan tetapi dosa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh Adam alaihissalam itu kemudian diampuni oleh Allah sehingga tidak mewariskan kepada keturunannya. Nah, ini Kristen ini dari mana ilmunya mewariskan dosa? Itu kebohongan yang diwariskan. Bisa saya jawab? Iya, silakan. Juma sampai sekarang berdosa enggak? Alhamdulillah, ketika saya berdosa, saya bertaubat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu jelas itu. Kamu sampai sekarang? Alhamdulillah saya tidak melakukan dosa. Hari ini saya tidak melakukan dosa. Terus kapan kamu yang kamu bilang minta ampun? Ya, setiap kami umat Islam senantiasa bertobat kepada Allah. Mana tahu kalau nggak berdosa dari mana? Mana tahu ini lari kemana ini pembahasannya, ini lari kemana? Kita mau bahas apa ini? Bang, ya kan kamu bilang tadi kamu udah nggak ada lagi. Kamu itu orang nyeleneh dari dulu nggak pernah waras. TikTok, coba maaf ya, saya tadi kan kok saya langsung di mute ya. Nggak boleh ngomong ya. Ada suara. Silakan Bang. Anak-anak. Yang sedang kita bahas di sini adalah tipikal iblis yang senantiasa menjatuhkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara di mana ada larangan Tuhan, di situ iblis datang menghalalkan larangan itu. Itu dulu poinnya. Bukan, Bang. Boleh saya agak dikasih waktu agak sedikit, Bang. Iya, silakan. Nah, begini tadi, Bang. Jadi awal saya ceritakan aja dari awal. Jadi saya buka TikTok ini tadi langsung lihat Ito Nora cerita. Laisi Majunta ini nanya berbincang lah mereka. Saya nggak tahu awal pembicaraan mereka. Yang jelas mereka membicarakan konsep dari Alkitab masalah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Dan Ito Nora pendek ceritanya saya nggak bisa tidak, bukan soal itu. Ito, jangan begitu. Saya mau mengatakan konsisten. Tuhan tidak konsisten. Kalau akhirnya ada dosa waris, kenapa Tuhan membiarkan Adam memakan buah itu? Kalau memang ada dosa waris, itu yang saya bilang. Itu kan itu Simanjuntak saya tadi bilang begitu. Berarti kalau itu Simanjuntak, istrinya melahirkan anak bayi ini dikatakan sudah ada dosa waris, berarti Tuhan tidak konsisten. Berarti dosa itu dibiarkan aja, diwariskan mulai dari Adam. Makanya saya katakan Adam itu tidak berdosa karena apa? Yang namanya nabi dan rasul di dalam Islam itu maksum, dijaga oleh Allah.
Itu yang saya jelaskan tadi. Oh, boleh gitu. Saya lanjut. Jelaskan sedikit sepengetahuan saya itu. Ya nggak apa-apa, nanti sama Bang Zuma lagi lanjut. Arti dosa waris itu bukan berarti dosa yang pemahaman saya ya, dan yang saya pelajari ya. Tapi kalau salah ya mungkin bisa dikoreksi nanti. Gini, dosa waris yang dimaksud itu bukan ibarat dosa sisa dosa saya yang tidak saya hapus ketika saya mati, dikasih lagi ke sini, bukan begitu, ke anak saya, bukan begitu maksudnya yang setahu saya. Sepemahaman saya, dosa waris yang dimaksud itu begini. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, Adam tidak akan susah payah mencari nafkah. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia akhirnya bersusah payah untuk bekerja menafkahi anak dan istrinya. Yang kedua, istrinya kalau seandainya dia tidak jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan melahirkan dengan susah payah. Nah, dosa waris yang menurut saya dan sepengetahuan saya, yang saya terima sampai sekarang, itulah dosa waris itu. Saya harus bersusah payah untuk mencari nafkah untuk saya, dan anak dan istri saya harus bersusah payah untuk melahirkan. Itu yang dimaksud dosa waris. Seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu akan abadi, kekal. Begitu, Mas. Oke, pemahaman saudara harus diluruskan oleh Bible sendiri. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28 berfirmanlah Tuhan, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, jadi bukan mengutuk tapi memberkati. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung. Saudara, dan jahat, bagaimana dia bisa menaklukkan semua ini? Sedangkan telanjang aja dia tidak sadar. Bagaimana Adam bisa menaklukkan ikan di laut, burung di udara kalau dia tidak berakal? Maka yang logika hanya di Islam. Adam dicipta, iblis protes. Adam diminta kemudian untuk menyebutkan semua nama-nama. Adam sebutkan. Iblis disuruh menghormat kepada Adam. Iblis tak mau. Iblis merasa lebih pantas Adam yang hormat ke dia. Lalu kemudian iblis minta, berikan waktu kepada saya untuk membuktikan bahwa Adam ini tidak layak untuk aku hormati. Karena aku dari tanah, aku dari api, dia dari tanah. Dia yang pantas hormat kepadaku. Berikan kesempatan kepadaku untuk membuktikan. Nah, Tuhan kemudian menciptakan Adam dan iblis itu berdampingan. Maka iblis datang untuk membuktikan menjatuhkan Adam. Di hadapan Tuhan, jatuh dia. Melanggar dia dari aturan itu. Apa yang terjadi endingnya? Tuhan memberikan pertobatan kepada Adam. Makanya dikatakan dia diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam diberkati. Laki perempuan keturunan semua diberkati, nggak ada dikutuk. Kejadian 1 nomor 28, Adam diberkati. Makanya diperintahkan untuk menaklukkan. Bagaimana kiranya kalau Adam tidak makan buah baik buruk, baik dan jahat? Bisa dia menaklukkan bumi ini? Nggak bisa. Bagaimana caranya dia menaklukkan? Sedangkan akal tidak berfungsi. Dia sama seperti monyet, kerah. Hanya bisa makan, hanya bisa beranak cucu, tapi tidak berakal, tidak bisa berkarya. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara mengatakan dosa waris itu tidak seperti itu Anda kurang belajar. Mohon maaf, Anda kurang memahami konsep Kristen. Di dalam Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh dosa diwariskan ke Adam tuh. Semua manusia belum lahir sudah berdosa.
Disebabkan karena satu orang saja membuat dosa menjalar ke dalam bumi. Siapa itu? Adam. Ini fitnah. Fitnah besar terhadap Adam alaihissalam. Kenapa kemudian Paulus menuliskan ini? Karena dia ingin menjual Yesus sebagai tumbal di atas tiang untuk supaya menebus dosa-dosa Kristen. Padahal ini nggak ada. Tidak ada itu Adam mewariskan, nggak ada. Adam diberkati dan keturunannya pun diberkati. Yang dikutuk iblis. Yang dikutuk itu tanah. Bukan manusia, bukan Adam, bukan Hawa. Carikan dalilnya di mana Adam dikutuk, di mana istrinya dikutuk, nggak ada. Yang dikutuk itu adalah tanah dan iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas pohon untuk menebus dosa, maka Yesus menebus dosanya iblis. Tertawalah iblis karena ada penebusnya, Yesus. Jadi Yesus itu penebus dosa iblis, bukan penebus dosa Adam. Adam tidak berdosa. Adam tidak berdosa. Adam makhluk yang diberkati Tuhan. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam alaihissalam kakek kita adalah makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Beliau adalah makhluk yang diberkati. Yang dikutuk itu iblis. Jadi ketika Yesus mati di atas pohon, maka dia mati menebus dosa, maka yang ditebus dosanya adalah iblis. Maka berterima kasihlah iblis kepada Yesus. Sama, Kristen berterima kasih kepada Yesus, iblis juga berterima kasih kepada Yesus, karena iblis dan Kristen sama-sama dosanya ditebus oleh iblis. Demikian. Oke. Terlalu jauh tadi. Boleh saya lanjut lagi, Bang? Bertanya. Silakan. Gini, kita cari kesimpulan dulu, Bang. Saya sedikit mencari kesimpulan dulu. Adam yang di Alkitabnya Kristen dengan di Islam sama nggak, Bang? Ya sama lah, kan Kristen ini cuma mengambil kitabnya Yahudi. Sama dong, masa Adam ada dua? Ya, makanya saya berarti Adam cuma satu, Bang. Kristen ini tahu Adam karena kitabnya Yahudi diambil. Nah, gini, oke. Iya. Gini saja, pertanyaan saya. Siap. Adam yang di kitabnya Yahudi dengan yang di kitabnya Muslim sama? Sama lah. Masa ada beda? Cuman ada yang kitabnya tinggal terjemahan, tidak ada lagi aslinya, entah apa tertulis di aslinya. Ada yang kitabnya masih ori sampai hari ini berbicara mengenai Adam. Gitu. Oke, gini, Bang. Ya. Setahu saya cerita Adam yang di kitabnya Yahudi dengan yang di kitabnya Kristen enggak berbeda. Ya sama berarti kalau enggak berbeda. Tapi kenapa ketika di kitabnya Muslim ke Kristen berbeda, Bang? Di mana ini apanya? Karena Kristen itu cuma mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Yahudi. Kristen nggak ada dalil, nggak ada kitab. Kitab mana yang Kristen pegang tentang Adam? Ada kitabnya Nabi Musa. Tak ada kitabnya Nabi Musa sama saudara Kristen ada. Yang ada kitabnya Ptolemy II yang diterjemahkan ke dalam Tuaginta bahasa Yunani. Kitab yang ditulis 3 sebelum Masehi. Itu. Sedangkan yang menceritakan tentang Adam ini, Bang, adalah kitab yang diwahyukan 1400 tahun sebelum Masehi. Beda. Anda cuma punya terjemahan saja. Boleh saya jawab lagi, Bang? Boleh silakan lagi? Silakan, saudara, silakan. Abang bilang tadi kitabnya Musa ndak ada di Kristen ya? Iya, nggak ada. Jadi sekarang saya tanya dulu, di Alkitab itu ada kitab Musa. Oke lah, kita bahas Bible dulu ini. Iya, silakan. Ada tertulis Musa. Jadi itu kitab dari mana itu, Bang? Iya, kitab yang hanya terjemahan dari kitab yang dituliskan kemudian 70 rabi-rabi di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kaisar Ptolemy II. Untuk supaya apa? Diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa Roma Yunani, di tengah-tengah bangsa Mesir yang sudah tidak mengerti bahasa sakral, bahasa Ibrani. Maka Ptolemy II minta untuk diterjemahkan. Nah, pertanyaannya, diterjemahkan dari kitab mana? Oke, tadi Abang bilang izin.
Siapa itu? Silakan lah, silakan lah. Nggak apa-apa lah, ada dulu. Abang bilang tadi diterjemahkan ya. Esensinya yang diterjemahkan dan yang tidak diterjemahkan sama nggak bang? Saya mau belajar dulu ini. Oke. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang diterima Nabi. Makanya terjemahan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Perkataan manusia yang mencoba untuk mengetahui isi daripada firman Tuhan. Sama seperti terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran itu bahasa manusia, upaya manusia untuk mendekati makna yang tersimpan di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan bisa berganti sampai 1000 kali dalam sehari. Boleh. Karena itu bukan firman Tuhan. Begitu bahasa manusia mengalami rasa perubahan, mengalami makna, kemudian perubahan makna, maka terjemahan bisa ikuti perubahan makna bahasa setempat. Tapi firman Tuhan tidak bisa berubah. Jadi yang ada sama Anda itu hanya terjemahan. Itu bukan firman Tuhan. Makanya kitab Anda direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Kenapa? Ya bukan firman Tuhan. Gini bang, setahu saya ya, tapi saya salah dulu ya. Ini bukan masalah apa ya, kita ini berdiskusi aja. Iya. Nggak usah ada ngotot-ngototnya, nggak usah ya. Iya, silakan bang, silakan. Saya suka kalau orang nggak menghujat dan nista. Senang saya. Iya, saya juga begitu. Jadi sama kita berarti. Kalau abang bilang terjemahan, menurut saya kalau memang esensinya sama, dan saya rasa memang betul, oke lah. Oke, saya terima dulu. Saya pribadi saya terima dulu itu abang bilang nggak firman. Yang bagi saya firman Tuhan itu bukan tulisannya, bukan kata-kata tulisannya, tapi makna dari kata itu yang saya terima jadi firman Tuhan, bang. Yang firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi. Itu yang firman Tuhan. Itu kalimat Tuhan. Namanya firman berarti kalimat perkataan Tuhan. Perkataan Tuhannya itu ada yang diterima oleh Nabi. Nabi kemudian menerima firman Tuhan ini lalu disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kitab saudara hanya terjemahan. Itu pun kita tidak tahu terjemahan dari mana. Dikatakan terjemahan dari kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa yang menjadi sumber terjemahan tersebut? Kan tidak ada. Nabi Musa menerima wahyu di tahun 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Apakah Musa menyampaikan ke pengikutnya dengan cara menghafal atau dengan cara menulis? Kabur. Tidak ada informasi. Setelah Nabi Musa, taruhlah Nabi Musa menerima wahyu. Setelah menerima wahyu disampaikan kepada Harun. Setelah Harun, ya mungkin disampaikan ke Yosua bin Nun. Setelah Yosua bin Nun kemana? Kemana? Ini 1400 tahun loh. Kemana perginya? Kitab Taurat itu kemana? Siapa yang menyampaikan kepada siapa? Gelap. PLN mati lampu, gelap. Gelap. Abang tanya meneruskan, kan keturunannya ada, bang. Ya mana? Jadi, sanadnya ada, informasinya. Ada nggak, bang? Kalau cuma mengatakan begitu, semua juga orang bisa. Ya betul yang abang bilang. Sama ya. Itu halnya begini, bang. Menurut saya ya, ini kita diskusi ya, bang ya. Iya, diskusi, bang. Kita diskusi. Saya ini bukan dari teologi ya. Saya ini hanya cuma ya sama kita mencoba bang. Kalau masalah menurut saya itu tidak hal yang susah. Kalau seperti abang bilang harus sedetail itu diturunkan ke siapa, ketika ada yang tidak dijelaskan di sini dari si A ke C, dari si C ke F misalnya, itu menurut saya tidak masalah. Sama halnya itu kita dengan cerita dongeng rakyat zaman dahulu, itu tidak ada, kita nggak tahu, tapi cerita itu bisa turun temurun ke anak dan esensinya nggak berbeda gitu, bang. Pemahaman saya. Kalau hanya untuk masalah itu, ya. Tadi kan abang bertanya dari si Anu ke si Ani, dari si Ani ke si Ane,
Akan artinya detail begitu ya Bang ya. Jadi kalau secara harfiahnya kalau dicatat semuanya mungkin Bible lah dulu saya bilang. Mungkin Bible itu udah nggak setebal itu lagi, udah gitu Bang. Jadi mungkin ya dipersingkat. Iya, pada prinsipnya saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ketika kitab suci saya kemudian menyatakan suatu pernyataan terhadap kitab terdahulu, maka saya harus mempertanggungjawabkan itu. Wa inna minhum lafariqal yalwunal alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang permasalahannya ada pada Anda. Apa yang menjadi kemudian tolak ukur bahwa terjemahan Anda itu firman Tuhan? Kalau firman Tuhan mustahil direvisi, mustahil dikoreksi. Firman Tuhan kok dikoreksi? Nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian saya katakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Taurat bukan Taurat. Celakanya kemudian orang Kristen tidak punya Taurat. Kalaupun orang Kristen punya Taurat, Taurat itu bukan punya Kristen. Taurat itu hak milik secara absolut kepunyaan Bani Yakub. Ini yang saudara Kristen nggak sadari, bahwa ternyata kitabnya yang digenggam siang malam itu ada dua hal penyakit di dalamnya. Yang pertama itu bukan kitabnya Kristen, itu kitabnya orang Yahudi. Yang kedua itu hanya terjemahan entah dari mana asal usul dan apa yang menjadi sumber primernya, sumber pokok dari terjemahan itu kitab apa. Tidak ada yang tahu. Pendeta-pendeta nggak tahu. Oke Bang. Iya silakan. Nah, jadi begini Bang, saya mau tanya dulu, saya alihkan dulu sedikit ya Bang, geser sedikit ya Bang ya. Silakan. Tadi abang bilang kalau yang asli itu hanya satu, firman itu hanya satu ya kan gitulah, yang asli satu. Yang asli yang bersumber itu langsung menerima daripada Tuhannya melalui Roh Kudus, malaikat atau tabir atau melalui pewahyuan. Boleh saya bergeser sedikit ke ke keyakinannya Bang? Boleh, silakan. Al-Quran itu diturunkan satu apa gimana Bang? Al-Quran penerimanya cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau aja. Oke. Sama nggak kira-kira terjemahan dengan yang digandakan itu kira-kira esensinya sama nggak Bang? Al-Quran itu terjaga Bang. Kenapa terjaga? Karena Al-Quran itu punya sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Dan Al-Quran memiliki metode kemudian penyampaian kepada umat Islam. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Al-Quran kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan dua cara. Yang pertama dengan cara dihafalkan. Yang kedua dengan cara dituliskan. Ketika ada yang hafalannya keliru, pasti ditegur. Ketika kemudian ada tulisannya yang salah, pasti diganti. Makanya sampai hari ini kemudian ketika ada orang yang membaca Quran itu salah sesuai dengan kaidah, pasti sedunia akan bergemuruh. Panggilkan saya umat Islam di sini, suruh baca Al-Quran, salah huruf pasti saya tahu. Pasti saya tahu. Orang dari manapun itu pasti saya tahu. Apalagi kalau salah kata, pasti saya paham. Nah itulah kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dari lisannya Nabi Muhammad disampaikan kepada pengikutnya dengan cara pengikutnya menghafalkan. Nabi Musa menerima Torah, disampaikan kepada sahabatnya, kepada pengikutnya dengan cara apa? Gelap, PLN mati lampu. Izin bertanya Bang. Iya, silakan. Kalau di teman-teman Muslim itu kan seperti yang abang bilang tadi ya, umatnya
diminta untuk betul ya Bang ya? Iya. Kenapa tidak sederhananya gini, kenapa teman-teman umat muslim itu tidak diajarin dengan benar, dengan tepat cara membaca seperti itu? Nah, artinya supaya tidak hanya menghafal saja. Tadi kan soalnya di awal tadi saya diskusi dengan Ito Nora ini kan tentang kita beragama ini bukan hanya mengimani, tapi kita juga harus kritis juga gitu ya. Kita harus pakai akal juga gitu. Nah, artinya sama lah misalnya kayak saya tadi dibilang hanya mengimani, tidak memakai akal begitu kan. Nah, sama aja berarti kalau misalnya teman-teman umat muslim itu diminta hanya menghafal saja begitu. Nah, itu pertanyaannya Bang. Kenapa tidak diajarin saja cara membaca yang benar dan tepat itu seperti apa, supaya tidak keliru, supaya tidak timbul penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda gitu. Nah, iya, jadi gini saudara, justru ini yang terjadi di Islam. Setiap umat Islam yang lahir, wajib hukumnya mereka paham tentang aksara Quran. Wajib. Bahkan mereka dalam kandungan ibunya sudah mulai bacakan Quran tuh kepada mereka. Begitu mereka besar, lahir, udah bisa berkata A, B, C, D, maka asupan pertama secara rohani kepada anak-anak Islam itu adalah qiraatul Quran, bacaan Quran. Inilah keunggulan umat Islam itu. Sedangkan kalau di Kristen, mohon maaf nih, orang yang sekolah STT sampai tingkat level tertinggi pun, di Indonesia khususnya, dihitung jari yang bisa membaca bahasa Yunani kitabnya. Kalaupun ada Bang, kalaupun ada, itu bahasa Indonesia yang diyunanikan. Bukan original teks dari akarnya. Berbeda dengan umat Islam. Ketika umat Islam kemudian diajarkan Al-Quran, dari kecil mereka kemudian paham dan sudah mendarah daging bacaan itu pada dirinya. Makanya susah untuk dimurtadkan. Kalaupun ada murtad, bacaan Qur'annya tidak akan hilang. Kenapa? Karena salah satu bukti bahwa kitab itu adalah benar-benar kalam ilahi, adanya daya tarik kepada akal, kepada hati sanubari manusia. Itu bukti bahwa dia berasal dari Sang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat-kalimat di dalamnya akan memiliki daya magnet tersendiri kepada yang mengimani. Bagaimana dengan saudara-saudara Kristen? Saya udah puluhan tahun dengan sahabat Kristen. Ketika saya tanya, apa kata mereka? Oh, kami bukan umat penghafal. Ini bukan masalah umat penghafal atau tidak penghafal. Ini masalah kecintaan terhadap kitab suci kita. Kalau kita cinta kepada yang kita punya, maka sejatinya ada di kepala, disimpan. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita? Duduk diingatnya, baring diingatnya, berjalan diingatnya, bahkan tidur pun masuk ke dalam mimpinya. Itu karena cinta. Lah orang Kristen pendeta berkhotbah masih pakai ini, masih pakai buku, masih pakai catatan-catatan. Apologet Islam justru lebih hafal Bible. Artinya apa? Saudara Kristen ini tidak mencintai Bible-nya. Dirubah, tahun depan dirubah lagi, tahun depan dirubah lagi. Jadi lebih kepada doktrin dan dogma saja, mempertuhankan Yesus itu aja. Di situ ada keselamatan, di situ ada penebusan. Dah selesai. Masalah Bible tak urus. Ada lembaga Bible yang akan mengurus itu. Ini artinya tidak ada cinta di situ. Tuh, izin Bang. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ada beberapa poin tadi yang saya mencoba petik ya sebagai poin positifnya ya, dan sedikit dari penjelasan yang Abang sampaikan tadi yang cukup panjang tadi mengingatkan saya secara pribadi tentang kecintaan terhadap kitabnya sendiri gitu ya. Nah, ya bersyukur kalau misalnya seperti Abang ini ya. Sebenarnya kalau bicara tentang apa yang Abang sampaikan tadi, misalnya di Muslim itu kenapa umatnya itu dituntut harus menghafal gitu ya, dan tadi saya mencoba bertanya juga gitu ya, apa namanya ya, saya
tersadar tadi bahwa kecintaan saya terhadap kitab saya belum sepenuhnya gitu ya. Dalam artian memang sebagai umat Kristen harusnya sih setiap umat itu sudah harus membaca keseluruhan isi daripada kitab itu sendiri, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir ya, Wahyu ya. Nah, mungkin barangkali masih banyak yang seperti saya yang belum sampai sejauh ini menjalankan itu, membaca keseluruhan isi kitab itu gitu ya. Nah, mungkin itu menjadi ya pengingat lah gitu ya bagi saya, atau mungkin barangkali juga bagi teman-teman Kristen gitu ya. Contoh lah, misalnya kita contoh lah seperti teman-teman Muslim ini gitu ya, wujudkan dengan menghafal isi kitab itu gitu ya. Dan satu lagi Bang yang mau saya katakan, ya mungkin abang ini Bang Juma gitu ya, apologet. Mungkin barangkali kalau saya lihat tadi dari komen-komen tadi banyak yang ini ya, berarti sudah khatam gitu ya, sudah ngerti banyak hal gitu ya. Cuman gini aja, beberapa tahun lalu saya pernah mengikuti satu seminar di salah satu gereja, dan pembicaranya kebetulan pembicaranya yang apologet Kristen dari Sekolah Tinggi Alkitab Asia Tenggara SAT yang ada di Malang kalau nggak salah, Jawa Timur, Surabaya sana. Nah, samalah dari narasumber waktu itu mengulik juga tentang sejarah perjalanan Alkitab dan juga Al-Quran sendiri gitu ya. Artinya ya ini hal-hal seperti ini semuanya baik ya, ada sisi positif ya. Namun kan seringkali disalahgunakan, jatuhnya saling menghujat gitu ya. Nah, ini tugas para ulama dan juga mungkin barangkali pendeta gitu ya, supaya mengedukasi umatnya itu lebih cerdas, semakin terbuka wawasannya. Nah, itu ya gitu ya. Mungkin saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya Bang Juma ya, untuk itu Nora juga. Oke, thank you semuanya. Salam damai. Boleh saya lanjut Bang? Ya, silakan. Gini, ada sedikit lagi sebelum saya turun, mungkin sebentar lagi saya turun, ada pekerjaan Bang. Tapi sebelum saya, tadi Abang bilang tadi kitab Muslim itu sama semua, dan semua Muslim mengerti dan diajarkan secara yang sama. Artinya tidak ada perbedaan pemahaman, begitu ya Bang ya? Yes. Oke. Saya cuma tergelitik sedikit saja. Mohon maaf ini bertanya dulu. Silakan. Saya tidak bermaksud mencampuri yang bukan apa saya, tapi saya realita yang saya lihat. Saya coba bertanya dulu dengan hormat. Saya mohon maaf kalau ini salah. Silakan Bang. Silakan. Apa perbedaannya Bang Muhammadiyah dengan Islam Sunni dengan apa Bang? Sunni Syiah. Sunni Syiah. Ini kenapa bisa terjadi perbedaan Bang? Oke, baik. Apa pemahamannya yang tidak sama? Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Sunni dan Syiah, itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ini kan kita sedang membahas Quran. Perbedaan yang muncul kemudian Syiah dan Islam itu hanya dari segi cara pandang mereka terhadap penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Sunni berpendapat bahwa imam adalah manusia biasa, sedangkan Syiah berpendapat bahwa imam itu bersifat maksum atau suci. Jadi tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Sama-sama kami mengimani Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada kemudian perbedaan di situ. Cara pandang kami aja yang kemudian berbeda terhadap penerus Nabi Muhammad. Kami mengatakan penerus Nabi Muhammad itu adalah para sahabatnya. Sedangkan orang Syiah memandang bahwa penerus Nabi Muhammad itu adalah keluarganya, ahli waris, yaitu keluarga. Itu aja. Tapi Al-Quran esensinya tidak dirubah. Nabi tetap Nabi. Allah tetap Tuhan. Al-Quran tetap kitab suci.
Cara pandang aja yang berbeda. Berbeda dengan, sorry, saya nggak usah ke sebelah. Silakan, ada lagi yang lain. Gini Bang, saya mau mencari jalan tengah sih rencananya. Gimana ya, saya tidak ingin memprovokasi, tapi saya mau mencari jalan tengah karena saya kadang tergelitik melihat orang-orang yang sering menghujat satu sama lain. Kayaknya nggak elok gitu ya Bang ya. Abang setuju nggak kalau orang saling menghujat? Nggak setuju kan pastinya kan? Iya, jelas. Itu dilarang. Di Islam juga dilarang menghujat. Di agama Abang juga dilarang toh. Nah, makanya saya bilang begini. Kalau menurut saya, mungkin antara Kristen dengan Islam saya bilang ya, yang Islam ya. Mohon maaf ini. Kalau menurut saya hanya cara pandang saja yang berbeda Bang. Kalau memang bukan cara pandang yang berbeda, bisa jadi seperti tadi di awal sedikit yang saya sebutkan, Adam yang di Al-Quran dengan Adam yang di Alkitab mungkin beda Bang. Karena begini, kenapa dasar saya bilang begitu gini? Karena saya dengar apologet Kristen berkata Isa bukan Yesus. Tapi di sebagian pihak berkata Yesus itu Isa. Dan faktanya sejarah Yesus dengan sejarah Isa yang di Muslim sangat jauh bertolak belakang Bang. Sangat jauh bertolak belakang. Masa gak ada titik temunya. Karena apa? Objek yang dibahas tidak sama, tapi narasinya disamain gitu Bang. Nah itulah jadinya timbul apa tadi Bang, apa namanya tuh, saling istilahnya itu mencari titik lemah ya satu sama lain ya. Pada akhirnya kayak gitu tadi kan. Boleh saya bicara Le? Ya silakan Le. Makanya saya bilang nggak usah kita main potong-potong. Yang lain tadi bicara saya diam kan, dari gitu. Bang Juma juga begitu kayaknya. Sepaham ya Bang Juma ya? Iya. Lanjut Bang, lanjut. Itu yang saya maksud. Jadi menurut saya terkadang kita ini terlalu ambisi membenarkan diri. Oke lah, itu hal yang wajar. Tapi menurut saya ini objeknya beda, hanya narasinya disama-samain Bang. Gimana menurut Abang ini? Coba. Oke, baik. Siap. Jadi gini saudara, sebenarnya yang berseteru itu Islam dan Yahudi. Kristen ini kan mohon maaf nih, mohon maaf. Ya. Itu ada di tengah-tengah kemudian. Islam datang mengajarkan Nabi kami Isa alaihissalam diutus kepada mereka orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menolaknya. Penolakan Yahudi ini kemudian terhadap Nabi Isa melahirkan konsep dari orang-orang Parisi, bagian dari orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa. Lahirlah agama Kristen dengan seperangkat ajaran yang Kristen usung hari ini. Al-Quran ketika datang mengajarkan ya ukhta Harun makana abukim ra'asa wa makanat ummuki bagian. Wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya kemudian lalu berkatalah orang-orang Yahudi pada masa itu, bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada anak kecil yang masih dalam ayunan? Nabi kami langsung menjawab dari ayunan, inni Abdullah, wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Aku diberi kitab dan Tuhanku menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi yang berseteru sebenarnya adalah Yahudi dan kami umat Islam terkait nabi ini. Kristen ini muncul panen dari perseteruan tersebut, yaitu bahwa ketika orang Yahudi menghina Yesus, Nabi Isa, menghujat Nabi Isa, berupaya kemudian membunuh Nabi Isa, Islam datang menyelamatkan kaidah itu. Islam mensucikan
Yesus atau Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir bahwa beliau tidak dibunuh oleh orang Yahudi, melainkan beliau Nabi yang lahir suci di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, diangkat oleh Allah naik ke langit. Tetapi orang Yahudi kemudian memaksakan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Lahirlah Yesus, muncullah konsep penebusan dosa diusung orang Farisi yang dihadiahkan kepada penjajah Romawi kala itu. Lahirlah agama Katolik yang menjadi induk dari semua sekte Kristen yang ada di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya Nabi Isa tak ada hubungannya dengan Kristen. Nabi Isa hanya berhubungan dengan Yahudi dan pengikutnya. Siapa pengikut Isa? Orang-orang Muslim. Kristen ini mohon maaf nih, penumpang yang datang kemudian mengambil keadaan cerita yang ada di TKP lalu menjual ke bangsa asing, yaitu bangsa Roma, untuk dijadikan sebagai konsep yang sudah ada konsep dari nenek moyang mereka, penyembahan terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Sehingga Nabi Isa ketika ditolak, dibuang oleh orang Yahudi, dipungut oleh orang Roma dan dijadikan sebagai pelengkap penyempurna daripada konsep ajaran politeisme, agama animisme yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Lahirlah agama Katolik. Tak ada hubungannya. Jadi kalau Al-Quran datang kemudian meluruskan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kalau Nabi Isa turun hari ini, di belakang Nabi Isa ada umat Islam, di belakang Nabi Isa ada Yesus, ada Kristen. Orang Kristen berseru, Yesus. Oknum tersebut tidak akan berbalik. Karena itu bukan namanya. Tapi ketika umat Islam berteriak, Isa, pasti dia balik. Makanya dalam Matius 7:22 nomor 7:22 nomor 23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Orang yang memanggil Yesus. Orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Itu tertulis sendiri dalam kitabnya. Al-Quran juga menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Itu tidak kemudian salah dalam Al-Quran. Sama dengan Bible. Coba Anda telah lagi diri saudara-saudara. Perintah siapa Anda menyembah Yesus? Perintah siapa Anda ibadah minggu? Perintah siapa Anda makan Perintah siapa Anda mengibadahi Yesus? Paulus. Perintah siapa mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi? Perintah siapa? Tidak ada satupun berasal dari Yesus. Karena kenapa? Sejatinya Kristen ini hanya digunakan oleh orang-orang Farisi untuk melanjutkan ajaran mereka yang kemudian disambut baik oleh kekuasaan Romawi pada masa itu. Maka resmilah pada abad keempat, agama Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Tak ada hubungannya dengan Yesus yang adalah yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Begitu saudara. Jadi ketika Anda berkata, kenapa berbeda antara Adam Islam dengan Adam Kristen? Berbeda antara Nabi Isa dengan Yesus. Karena sebenarnya Yesus datang bukan untuk Kristen. Adam alaihissalam tidak mengajarkan konsep yang ada di Kristen. Kristen hanya memanfaatkan situasi ketika kemudian ada kisru antara Isa, Yesus, Yesua dengan Bani Israel. Kisru itu kemudian iblis jadikan sebagai alasan untuk menyesatkan umat manusia. Ingat bang, saya tadi naik ke sini membahas tentang dosa. Dari mana konsep dosa waris? Itulah yang pertama kali dijual oleh orang Farisi kepada pelaku-pelaku dosa, yaitu bangsa Romawi, penjajah Yerusalem kala itu. Mereka kenapa tetap makan babi? Kenapa mereka dilarang bersunat? Karena Paulus, orang Farisi ini tahu persis bahwa kesenangan orang Roma, penjajah penguasa kala itu adalah pesta babi, makan babi. Kesenangan orang Roma dan Yunani tidak mungkin mau diperintahkan potong nonotnya. Hei kalian yang mau masuk Kristen, potong nonot, baris, potong, plak, plak, plak. Nggak mungkin. Maka Paulus mengatakan apa? Apabila engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Alasannya supaya diterima ajarannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan setelah ini Anda buka Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, bagaimana Paulus setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang-orang tentang Kristen. Begitu kembali ke Yerusalem, Paulus taubat dari mengajarkan agama Kristen.
Paulus keluar mengajarkan Kristen. Kembali ke Yerusalem tanah suci, dia bertobat dari ajaran Kristen. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Setelah saudara baca, ada materi baru, silakan cari saya, kita diskusi lagi. Jadi sekali lagi saya katakan, sebenarnya yang berseteru dalam hal ini adalah Islam dan Yahudi. Apa perseteruannya? Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kenapa masa itu kamu tolak Nabi kami yang datang kepada kalian, yang diutus spesial untuk kalian? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa kami berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Berkesesuaian dengan hasil penyelidikan seorang yang menulis buku Matius. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kristen ini hanya korban dari kejahilan dan kejahatan orang-orang Farisi angkatan pertama. Kalian hanya korban. Demikian, silakan. Oke Bang, izin dulu Bang, saya lain kali kita diskusi lagi ya Bang ya. Saya tertarik, cuman kebetulan ada kesibukan ya Bang ya. Mohon maaf Bang, mohon izin ya itu Noraya. Saya silakan ya, Saudara Sibuan, silakan. Sehat selalu Bang. Izin Bang, apa? Tadi Abang tadi sudah menjelaskan begitu ya. Pada dasarnya Islam itu sebenarnya berseteru dengan Yahudi, betul ya? Yes. Jadi Kristen ini hanya apa tadi, korban ya atau apa tadi? Korban dari kedegilan orang-orang Yahudi dalam hal ini, orang-orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang kepada mereka.